karena Engkaulah Tuhan kami, penyelamat kami, Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-muji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Sebentar juga Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, ajari mulut bibir hamba-Mu untuk berkata-kata, supaya setiap kami Tuhan yang mendengarkan menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bila kami di dalam Engkau, kami akan bersuka cita. Bila Engkau Tuhan yang membimbing hidup kami akan dipuaskan oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dari mangku depan, tengah sampai belakang Tuhan lawat, berikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan kami dengar dengan sukacita. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekalipun cuaca agak dingin-dingin, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bersukacita bisa melayani Tuhan di tempat ini. Itu bukan kuat, bukan karena gagah kita bisa kita hadir di sini, saudaraku. Apalagi hujan-hujan begini, penuh perjuangan. Amin. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan yang memberikan kita sukacita selalu senantiasa. Haleluya. Oke, saudaraku, Bapak Ibu, kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan berkata kita dipersatukan dalam Kristus. Jadi kita di sini dipersatukan oleh Kristus dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus. Amin ya. Amin. Haleluya. Saya juga melihat tadi ada kaum bapak, kaum bapak ya. Saya bersuka cita Bapak Ibu. Saya ingin maju, tetapi saya tidak. Bagaimana saya menyampaikan kebenaran nanti kalau saya maju? Jadi ada bagiannya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bapak-bapak tadi puji Tuhan dengan sukacita. Nanti saya mungkin saudara nanti bisa akan melihat. Saya akan upload di YouTube nanti saudaraku. Jadi nanti saudara-saudaraku siapa yang ingin lihat itu suaranya itu bagaimana, itu boleh lihat di situ. Jadi itulah saudaraku yang bisa saya sampaikan buat sukacitanya kaum bapak kaum ibu. Jadi tugas saya di sini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, karena firman Tuhan berkata kita semuanya diberikan talenta masing-masing. Ada yang 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada 1 talenta. Maka itu setiap seperumpamannya pelayanan Bapak Ibu. Kita sebagai gembala ada tugas kita lebih besar, makanya 5 talenta. Kalau ada untuk memuji-muji melayani Tuhan, penatua atau apa, itu 2 talenta. Kalau kita ada sebagai yang lain-lain, itu ada yang 1 talenta. Tapi hendaknya 1 talenta kita yang 1 itu jangan kita tanam Bapak Ibu, tetapi kobarkanlah itu menjadi berlipat kali ganda. Apabila Tuhan nanti datang, akan melihat kita melayani dengan sukacita. Amin. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah buah kita itu tetap. Apabila nanti datang kepada Tuhan kita datang, yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan memberikan buahnya. Apa talenta kita? Gembala 5 talenta, nabi dan rasul, itu harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, penatua, dia akan mempertanggungjawabkan yang 2 talenta dan 1 talenta buat jemaat kita. Artinya kalaupun kita sebagai jemaat, kita wajib melayani di rumah tangga kita, anak-anak kita, istri atau suami kita, itu wajib kita menangkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke. Kita akan masuk Bapak Ibu, di mana di Efesus 2 ya.
Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Ini banyak ayatnya saudaraku, tetapi intinya saja kita ambil ayat 13 sampai ayat 16. Itu judul berikutnya itu ialah dipersatukan di dalam Kristus. Jadi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipersatukan di tempat ini. Amin ya, Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu sukacita, saya lebih lagi sukacita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran dan hidup bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Inilah yang dinamakan kita Kristen. Saudara dan saya Kristen. Oke, kita akan baca ya Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Jadi ini ada 4 ayat. Kita berganti-gantian untuk membacakannya supaya kita semua dapat berkatnya. Amin. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Oke, saya akan bacakan Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darahnya. Silakan Bapak Ibu 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sama-sama kita ayat 16 Bapak Ibu. Dan untuk menamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan segala perseteruan. Amin. Haleluya. Jadi di sini berkata Bapak Ibu, ayat 13 ada ini ayat 13 sampai 16. Ada tiga yang kita ambil hikmatnya saudara, yang kita ambil pada hari ini. Jadi kenapa dikatakan di 13 ayat 13 tadi? Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Jadi saya kasih gambarannya saudaraku, Bapak Ibu, begini. Kita dahulu jauh dari Tuhan. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden, maka keturunan-keturunannya dapat imbas akibat dosa itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita yang diselamatkan sebenarnya bukan kita umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan telah memilih kita supaya genaplah yang dikatakan di Markus 15 itu, ayat 16 itu. Jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, yaitu di atas kayu salib, darahnya tercurah, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Itu ada maknanya Bapak Ibu semua. Tetapi berapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan di sini juga tentang itu. Bagaimana salib itu, apa gambarannya, apa artinya yang tergantung di kayu salib, apa artinya darahnya tercurah di atas Kalvari. Jadi itu saudaraku, untuk menebus saya dan saudara, siapa saja, dari negara mana, agama apa, kulit apapun, kalau dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengakui dengan mulutnya bahwasanya dialah satu-satunya keselamatan itu, di luar daripada Yesus Kristus tidak ada keselamatan lain, maka dia akan diselamatkan. Amin. Saya percaya kita di sini semua percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita di sini hadir di sini karena kita percaya
Yesus Kristus itu telah mati bagi kita untuk menebus atau memberikan pendamaian bagi kita kepada Bapa yang di surga. Dengan matinya dia sebagai manusia, maka tabir bait suci terbelah dua. Itu gambarannya bahwasanya kita sekarang bersekutu langsung kepada Bapa di surga. Tidak melalui lagi seperti hukum-hukum Taurat, melalui imam-imam. Tanpa imam kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan pada zaman Taurat. Tetapi kita di zaman anugerah, oleh matinya dia sebagai manusia di kayu salib, bait suci terbelah dua. Itu gambarannya kita langsung tidak ada lagi penghalang atau imam-imam. Kita sekarang dimanapun kita berada, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Karena itulah gambarannya tabir suci terbaik suci terbelah dua. Maka itu tidak ada lagi penghalangnya buat kita bersekutu kepada Tuhan. Oke. Jadi di sini saya akan baca. Coba dibaca Bapak Ibu. Coba di Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Oke. Coba Bapak Ibu bisa baca sama-sama ya. Nah, biar kita sama-sama dapat berkatnya. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. 1, 2, ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang perdamaikannya dalam tubuhnya jasmani Kristus oleh kematiannya untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak tercela di hadapannya. Jadi ini saudaraku, dia mati sebagai manusianya karena kita dahulu jauh dari Tuhan. Siapakah kita? Sedangkan bangsa Samaria, Tuhan mengatakan beda sama bangsa Israel yang 12 suku. Jadi maka itu saudaraku, kita yang dahulu jauh telah diperdamaikan di atas kayu salib, yaitu dia kematiannya sebagai manusianya, maka kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan, diselamatkan kita oleh karena kasih anugerahnya. Jadi saudaraku yang kekasih, ayat 14 saya bacakan. Efesus 13 ayat 2 14 ini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan tadi, yaitu tadi tabir bait suci terbelah dua antara perseteruan kita juga. Bagaimana Tuhan jauh daripada kita, tidak ada kita bisa berhadapan dengan Tuhan kalau tidak dia datang mati di kayu salib. Kita tidak akan bisa, kita akan melalui imam-imam, kita tidak bisa berdoa atau dosa-dosa kita akan menanggungnya. Tetapi puji Tuhanlah karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia menjadi batu penjuru bagi kita, karena dialah keselamatan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayat 15 saya baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kalau kita di dalam hukum Taurat, tidak ada kita yang menerima keselamatan. Tidak ada, karena tidak seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat itu. Kenapa dia turun? Firman yang menjadi manusia. Untuk apa dia turun? Karena memang manusia tidak ada yang sempurna, tidak bisa
masuk ke dalam rencananya Tuhan itu. Karena rencana Tuhan itu, Adam dan Hawa itu hidup di Taman Eden. Tetapi oleh karena ketidaktaatan mereka, maka mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Karena sudah Tuhan berkata, jangan memakan buah yang di tengah-tengah taman itu. Ini berita. Tetapi Adam dan Hawa tidak mengindahkan, malah lebih mengindahkan perkataan-perkataan ular tua yang didefinisikan pada perjanjian baru, yaitu ialah iblis, ular tua. Jadi saudaraku yang kekasih, semenjak itulah kita jatuh, semua tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia sendiri turun mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia yang tadi yang kita baca ini. Jadi kalau kita mengikutkan hukum Taurat, Bapak Ibu, kita tidak akan sanggup untuk melakukan. Kenapa? Karena perlu Bapak Ibu ketahui, hukum Taurat itu atau Mishpot yang ada di bangsa Israel, hukum adalah Mishpot ini ada 613 hukum. Apakah siapakah bisa melewati ini? Sedangkan yang dibawakan Musa dari Gunung Sinai yang diberikan Tuhan 10 hukum Taurat, yaitu di dalam 2 lobah hati, kita banyak tersandung untuk melakukannya. Apalagi ini 613 hukum terbagi 3, hukum seremonial, hukum sipil, hukum moral. Perlu Bapak ketahui apa itu hukum sipil, hukum moral, dan hukum seremonial. Hukum seremonial ialah tata cara ibadah. Contohnya adat istiadat orang itu, orang Yahudi. Itu contohnya yang saya nanti saya jabarkan, tidak sanggup. Jadi waktu kita tidak mencukupi. Tapi intinya hukum seremonial, tata cara ibadah. Untuk hukum sipil itu adalah hukum-hukum mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau yang berzina harus dirajam. Itulah dan sebagainya. Dan hukum moral inilah yang paling utama, yaitu hukum 10 hukum yang diberikan Tuhan langsung kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu di dalam 2 lobah batu. 10 hukum ini ini banyak orang yang tersandung. Jangan ada hal-hal lain selain aku, kata Tuhan. Dan juga jangan mengingini keinginan saudaramu dan sebagainya. Sampai 10 hukum itu. Tapi bersyukurlah kita, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi, yaitu hukum Taurat. Tetapi tidak semua. Yang digenapi itu ialah hukum seremoni dan hukum sipil. Kalau hukum moral tetap itu berjalan, artinya kita mengasihi Bapak Ibu kita, mengasihi Tuhan Allah kita. Tidak ada ilah-ilah lain di dalam hidup kita selain Dia. Maka kata di bangsa Israel, hai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Artinya apa? Hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak boleh diduakan. Kalau kita duakan, Dia atau kita tidak berkenan kepadanya, kita dalam perzinahan. Maka itu saudaraku, kita perzinahan dalam rohani. Artinya di mana Tuhan? Inilah dosa yang atau inilah Tuhan yang paling yang paling tidak suka kalau ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kita selain daripada Dia. Amin. Maka itu Bapak Ibu, hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Oke. Jadi saya pikir sedikit saya keluar dari konteks. Saya pikir tadi saya hujan di Sekupa, hujan lebat kali. Saya berdoa, Tuhan, apakah di sana hujan? Lebat sekali sampai banjir, nggak bisa jalan. Jadi saya berdoa dalam roh, Tuhan, kalau rencana saya ke sana, saya akan melayani di sana. Nyata kuasa Tuhan pergi, katanya. Jadi saya terobos hujan itu, banjir itu, tetapi saya sudah bahasa roh di dalam hidup saya sama Tuhan. Tuhan, tolong saya dalam perjalanan saya. Waktu saya di sana tidak seperti di dalam kebaktian kami. Ada waktu sepanjang apapun kami bisa, tapi di sini waktunya kepepet. Tuhan tolong,
nyatanya Tuhan berikan sampai di simpang jam berhenti hujan. Berhenti hujannya, ya puji Tuhan. Sampai kami sini tidak paling pun terlambatnya kami sedikit. Waktu pelayan atau hamba-hambanya tadi pas lagi berdoa. Tapi puji Tuhan tidak ada mengurangi waktu saya bisa melayani tempat ini. Amin. Itu karena doa-doa saudara juga. Karena Tuhan mendengarkan setiap doa-doa anak-anaknya yang berseru kepadanya dengan keyakinan penuh. Amin. Jadi itu saudaraku. Saya pikir saya telat. Oke. Ini saya akan ayat yang terakhir lah ya. Oke. Saya akan baca ayat 15 sampai 16. Tadi sudah saya bacakan ayat 16. Oke. Ayat 16 saja. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itu tadi sudah saya jabarkan. Yesus yang mati di kayu salib untuk memperdamaikan kedua belah pihak. Yaitu siapa kedua belah pihak? Kita dan Tuhan. Karena kita ini sebagai pengantin perempuan, Tuhan kita adalah sebagai pengantin laki-laki. Sekalipun kita sebagai laki-laki perempuan ini sama di hadapan Tuhan. Kita semua laki-laki perempuan, pengantin perempuan di hadapan Tuhan. Kita ingat gadis-gadis yang bijaksana, lima gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Itulah ibaratnya perumpamaan sebagai kerajaan surga kekal nantinya. Bagaimana gadis yang bijaksana menyiapkan minyak dalam buli-bulinya. Seperti itu juga kita. Itu gambarannya. Minyak itu ialah gambaran persekutuan kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memperlengkapi kita oleh minyak itu tadi. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah menyiapkan semua persekutuan kita. Jangan kita tidak bersekutu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Kita hidup saja sudah anugerah diberikan Tuhan. Saya begitu, Bapak Ibu. Di waktu saya bangun pagi, kira-kira jam 5 pagi atau jam, kalau kelambatan pun nggak masalah. Saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih saya bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu, di rumah sakit sana untuk mendapatkan kesehatan saja sangat sulit. Uang dihambur-hamburkan untuk mencari kesembuhan. Apalagi kita, bangun kita diberikan Tuhan kesehatan, napas kehidupan tidak kekurangan suatu apapun. Itu kan suatu bersyukur, anugerah bagi kita oleh kebaikan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, hendaknya kita semua bersyukurlah kepada Tuhan, utamakan di dalam hadirat Tuhan. Bagaimanapun sesibuk apapun kita, segenting apapun keadaan kita, utamakan terlebih dahulu menghampiri Tuhan. Karena itulah Tuhan dimuliakan. Karena itulah Tuhan melihat hati kita. Saya begitu, ini istri saya. Saya bangun pagi, kalau dia berbicara kepada saya, maaf, saya kalau kamar mandi sebelum apa, dia sudah bangun Bapak. Saya tidak mau menjawab. Saya tidak mau keluar daripada mulut saya setelah bangun saya harus bersekutu dulu kepada Tuhanku. Saya harus berdoa dulu, berbicara dulu sama Tuhan. Kalau sudah itu, saya baru berbicara sama istri sama anak-anak. Mereka sudah tahu. Kalau saya diam, berarti Bapak ini belum berdoa. Jadi kalau mereka ini saya sudah bangun pagi karena tempat doa saya beda sama tempat tidur saya. Ada memang artinya tempat pelayanan saya dan doa saya ada di situ. Kalau di tempat tidur untuk membaringkan tubuh. Kalaupun memang bukan seterusnya, saya kadang-kadang juga kalau letih, lesu atau capek, saya langsung ada di tempat tidur. Tetapi itulah, saya keluar dari pintu, anak-anak dan istri melihat, oh Bapak berarti belum berdoa kalau dia belum bicara. Karena
kita pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan, diberikan kita bisa bangun pagi, itu suatu anugerah. Diberikan kita napas, apalagi Tuhan berikan berkat-berkatnya. Wah, sungguh luar biasa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu di sini berkat-berkat Tuhan akan melimpah bagi Bapak Ibu. Amin. Percaya nggak? Hidup mati kita, bila kita di dalam Kristus, jangan kita khawatir mati. Keuntungan kata Rasul Paulus, mati keuntungan bagiku. Tapi kalau hidup untuk Kristus, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan bagiku, bisa bertemu dengan Tuhan sendiri. Sebab sebenarnya saudaraku, kalau kita mengikutkan daging, inilah daging. Daging ini berlawanan dengan roh. Kalau keinginan daging, kematian pun takut, apapun takut, melakukan kegelapan pun segala macam banyak yang takut. Tetapi kalau kita di dalam roh, jangankan kita lihat rasul-rasul mati di kayu, mati di kayu salib. Bagaimana Rasul Petrus, Yesus Kristus disalib, kepala di atas, kaki di bawah. Petrus bukan kepala tangan, dia minta kepada yang menghukum, saya mau disalib, kepala di atas, di bawah, kaki di atas. Begitu mulia. Itulah kalau dia penuh roh, dia tidak takut kematian, dia tidak takut apapun yang kendali kehidupan. Jadi itu saudaraku yang kekasih. Jadi coba Ibu Dek, ayat terakhir ya Bu ya, ini yang terakhir. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Oke, saya bacakan sekali lagi. Inilah tadi dikatakan hukum Taurat sudah hukum Taurat tadi dengan segala perintah dan ketentuannya diciptakan keduanya menjadi satu. Artinya dengan kematian Yesus Kristus. Maka di Galatia 3 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sebab Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi jelas Bapak Ibu ya, dikatakan di sini Galatia 3:3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa? Makanya saya katakan tadi, Dia tergantung di kayu salib, ada maknanya, ada gunanya, ada simbolnya. Dialah yang menebus atau membebaskan kita dari kutuk-kutuk dosa dan kutuk-kutuk keturunan. Dia mati di kayu salib karena ada firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya kita dilepaskan dari kutuk-kutuk dosa dan kutuk-kutuk keturunan. Artinya kutuk-kutuk keturunan dari Bapak Abraham, nenek moyang kita, sampai kepada kita dan juga kepada anak cucu kita nanti, itu akan berlaku kalau tidak datang kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau saudara dan saya datang kepada Yesus Kristus, itu segera diputuskan. Amin. Kita di sini yang datang kepada Yesus Kristus, dosa-dosa keturunan itu, dosa-dosa penyakit segala macam, itu sudah dilenyapkan, sudah ditebus oleh matinya di kayu salib. Sekarang kita hidup di dalam Kristus. Jadi ada orang berkata di luar sana, kalau sudah Kristen itu kalau sudah menerima Yesus Kristus sudah masuk dalam kerajaan surga katanya. Jadi banyak, saya kan YouTube saya selalu membantah-bantah Muslim malam ini. Jadi termasuk Yahya Waloni, termasuk itu Ahmad Kainama, Moko Gita, saya selalu counter mereka itu. Tetapi mereka sering bertanya, berarti kalau menerima Yesus Kristus sudah selamat? Saya kasih jawab, Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia dari segala dosa-dosa mereka. Artinya
Kita ditebus oleh dosa dari dosa-dosa, bukan kita sewenang-wenang untuk berbuat dosa, tidak. Kita telah ditebus dari dosa-dosa kita, tetapi kita harus melakukan perintahnya. Perbuatan apa itu perintahnya? Kita mengasihi. Jangan ada ilah-ilah lain dalam hidup kita. Jangan kita mengingini keinginan orang. Jangan kita artinya menyakiti hati orang. Tapi kita mengasihi sesama kita, karena hukum yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah gambaran hukum kayu salib itu. Vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada kita sesama manusia. Horizontalnya itu, vertikalnya itu saya atau Bapa sama Tuhan. Tidak ada lagi pembatas. Tabir suci telah terbelah dua. Imam-imam tidak lagi kita butuhkan untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bisa langsung di mobil, di rumah, bekerja, kita bisa berdoa dalam roh kita. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita hukum Taurat tidak akan berlaku, atau tidak seremonial, ya, hukum seremonial ini tidak lagi. Contohnya makan babi, orang Batak, tidak jadi masalah, karena firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Apa kebenaran itu? Kristus Yesus. Inilah kebenaran. Siapa yang percaya di sini, tidak ada lagi pantangan kita. Tetapi kalau hukum moral itu tetap dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yaitu ialah hukum Taurat yang 10 yang dibawakan Musa dari Gunung Sinai, itu tetap, Bapak Ibu. Itulah namanya hukum moral. Kalau hukum moral law itu artinya kalau di Israel sana masih melakukan yang 613 mismot ini atau hukum. Bagaimana orang dapat bisa berjalan? Makanya dikatakan firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang selamat karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh kasih anugerah kita diselamatkan. Amin. Jadi ini saudaraku, yang berkata tadi, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan? Hidup kerajaan surga, hidup kekal, damai sejahtera. Percaya Bapak Ibu, kita di dunia ini kita diberkati. Berkat itu bukan hanya jasmani, bukan hanya materi, bukan hanya rohani. Semua tiga-tiga ini harus sejalan. Kalau kita mengikut Tuhan, berkat ini yang tiga ini sejalan, Bapak Ibu. Percayalah. Maka itu Bapak Ibu, hendaklah kita mendengarkan Tuhan kita. Jangan kita ragu kepada Tuhan kita. Lakukan saja apa yang diberitakan Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata, jangan kita berbantah-bantah, jangan kita bersungut-sungut. Bagaimana bangsa Israel yang dikeluarkan Tuhan dari perbudakan, yaitu di Mesir. Kenapa harus 2 orang sampai kepada tanah Kanaan yang lambangnya itu limpah susu dan madunya? Karena mereka bersungut-sungut, karena mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka dibinasakan melalui sungai di Mariba, begitu juga di Paguk Ular, dengan ular kedung itu. Jadi itulah saudara, kenapa kita sekarang menjadi umat pilihannya? Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia datang kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel menyalibkan, bahkan menyalibkan dia sekalipun itu melalui tangan-tangan Romawi. Tetapi kitalah yang diberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Jadi Bapak Ibu, marilah kita selalu senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya rasa sampai di sinilah penyampaian firman Tuhan yang bisa sampaikan. Tetap kita setia di dalam Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, marilah kita hidup dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang hidup. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami.
Kami selalu dipersatukan di dalam Kristus. Oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah mempersatukan kami dalam perseteruan dengan Allah. Maka itu kami percaya dengan segenap hati Tuhan. Kami bersyukur selalu. Berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita satu pujian ya. Haleluya. Mari kita bangkit saudaraku, biar kita memuji Tuhan sebentar. Kita angkat pujian kita ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui juga, tapi kalaupun ada nanti mungkin ada di fokusnya, kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, benar Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami. Maka itu Tuhan, kami wajib bersyukur atas kemurahan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan padamu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat rohani hidupku. Mengalir kasih dari dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Benar Tuhan, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima hidup daripada Tuhan. Mengalirlah kasih Tuhan bagi kami di tempat ini. Mengalir kasih dari mengalir dan mengalir.
Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami. Seperti firman-Mu Tuhan, Engkau telah memperdamaikan kami. Tanpa Engkau kami Tuhan Yesus kami binasa. Karena Engkau Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kami dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka itu Tuhan, kami yakin dan percaya bila Tuhan nanti datang untuk kedua kali di awan-awan, kami akan terangkat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan memerintah bersama-sama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama,